Saudara siap menerima firman Tuhan? Amin. Saya tersentuh dengan pujian tadi ya, bahwa hati ya. Saudara, hati itu sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Amin. Hati itu adalah sumber segalanya ya. Alkitab katakan kalau hati kita beres, maka semuanya pasti beres. Amin. Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, maka semuanya pasti benar. Amin. Hati adalah kunci segalanya. Saudara boleh alami apapun dalam hidup ini. Tetapi kalau saudara tetap menjaga hati saudara, saudara tetap memandang kepada Tuhan, apapun masalah, segede apapun masalah saudara, Tuhan ada di sana. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Ya, banyak kali kita bingung waktu menghadapi masalah, kita bingung, kepanikan, kebingungan. Makanya Daud pernah berkata, aku menyangka dalam kebingunganku, seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan dia. Tetapi dalam keadaan apapun, meskipun saudara jatuh sekalipun, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Selama saudara tetap mencari Tuhan, kembali kepada Tuhan, ya. Selama saudara berseru kepada Tuhan, dia tidak pernah menutup ya tangannya. Dia selalu terbuka tangannya bagi saudara dan saya. Amin. Saudara, hari ini kita mau buka satu ayat, Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Saudara-saudara, di pesawat saya baca ayat ini, saudara. Ya, Tuhan kasih ayat ini. Saudara, saya datang ke sini juga modal dengkul, saudara. Nggak ada yang dipersiapkan, saudara ya. Semuanya serba dadakan, saudara ya. Tiba-tiba saja ada seorang hamba Tuhan yang mengajak saya datang kemari, ya, modal dengkul, saudara. Tapi saya selalu ingat kata dari Bapak Gembala saya itu berkata bahwa yang modal dengkul itu yang enak, saudara. Saudara nangkap maksudnya? Modalnya maksudnya cuma apa? Lutut, saudara. Amin, saudara. Hanya berdoa, saudara. Amin. Saudara percaya kuasa doa? Amin. Mari kita buka Matius 9 ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-17. Sudah dapat semua, katakan amin. Dikatakan begini, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini berbicara tentang hal-hal yang baru yang Tuhan ingin berikan bagi saudara, ya. Saudara, saya percaya banyak di antara saudara yang merindukan sesuatu yang baru, ya. Mungkin saudara mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami sakit, ya. Saudara mau Tuhan memulihkan saudara, merestor hidup saudara, ya. Saudara mungkin ada hal-hal yang saudara alami, mungkin kegagalan, ya. Ya, ketidakpastian, saudara. Tetapi saudara, janji Tuhan pada pagi hari ini bahwa Tuhan dia mempunyai rancangan atau dia mempunyai satu kerinduan bagi saudara bahwa dia mau memberikan anggur yang baru. Sesuatu yang baru. Tuhan, kalau Tuhan mengubah kita, kalau Tuhan memulihkan kita, dia tidak seperti manusia, saudara. Ya, saudara, mobil itu kalau dia peok atau dia rusak, saudara dibawa ke dealer jadi baru, tetapi tetap saudara sudah cacat. Kenapa? Walaupun seperti aslinya, tapi sudah cacat karena sudah mengalami apa? Mengalami damage, ya. Sudah ada rekornya. Amin. Tetapi kalau Tuhan memulihkan saudara dan saya, kalau Tuhan mengubah saudara, kalau Tuhan merestor hidup saudara, saudara, dia membuat saudara menjadi baru. Katakan amin. Baru seperti saudara pertama kali dia menciptakan saudara. Yang percaya katakan amin. Itulah bedanya Tuhan dengan manusia, saudara. Tuhan itu adalah ahlinya, katakan Tuhan ahlinya.
Ya, saudara mungkin belum mengalami, ya. Saudara mungkin masih menanti-nantikan hal-hal baru, ya. Mungkin ada Tuhan, saudara mau menanti-nantikan kesembuhan, menanti-nantikan mujizat Tuhan, menanti-nantikan sesuatu yang Tuhan, yang saudara rindukan. Saudara mau menanti-nantikan sesuatu yang saudara belum raih dalam hidup saudara. Ya, masa depan, pekerjaan, rumah, apa saja. Ya, hal-hal yang saudara perlukan dalam hidup ini. Saudara, Tuhan berkata dia lebih rindu lagi memberikan kepada saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan lebih rindu untuk melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang saudara pikirkan dan doakan. Saudara, saya mengikuti Bapak Gembala mulai dari rumah yang kecil, saudara. Janur hijau itu sempit kecil nih, bersama dengan ini saya punya teman yang dari dulu sampai sekarang dia tidak pernah berubah. Namanya Jane. Ya, saudara-saudara, ini seorang yang sangat setia, luar biasa, saudara. Ya, saudara, saya ikut Bapak Gembala mulai dari rumah yang kecil, ya, mulai dari, ya awalnya mungkin dari kayu manis, ya apa kayu, ya saya. Tapi saudara, saya lihat luar biasa Tuhan. Sampai hari ini saya lihat, wah betapa dahsyatnya. Saudara, di Las Vegas saya sering nonton YouTube bagaimana lihat ibadah setiap minggu dipasang di YouTube. Saya sering lihat, saudara. Kenapa? Ya, hati saya selalu mengingat selalu bagaimana luar biasa, ya, kehebatan Tuhan, ya, di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya lihat, saudara, direnungkan terus, saudara. Tahu-tahu tiba saya sampai di sini, saudara. Mudah-mudahan jangan ditaruh di YouTube. Aduh, saudara, saya diberkati Tuhan. Setiap ibadah saya lihat, saya tahu semua yang berdiri di sini karena semua ada di YouTube, saudara. Iya, itu sampai di Las Vegas, luar biasa. Tepuk tangan dulu bagi yang melayani di sini. Waduh, ini musiknya juga, ini luar biasa. Satu saat mesti berjuang ke Las Vegas, ya. Haleluya. Saudara, luar biasa Tuhan kita, amin. Saudara, ini sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Sesuatu yang saya juga nggak pernah mikir bisa berdiri di sini, saudara. Ya, saudara jangan pikir, wah Las Vegas, kota di situ dibilang kota Sin City, saudara. Saudara jangan kaget kalau ke Las Vegas, saudara ya. Saudara harus pakai mesti jaga itu hati dan jaga mata, saudara. Karena di sana itu adalah memang Sodom dan Gomora, saudara ya. Kalau saudara datang ke sana satu waktu, saudara mampirlah ke tempat kami, ya, masih merintis, saudara. Enggak seperti kalau Indonesia kan puluhan, ratusan, ya. Kalau di sana masih bisa dihitung dengan jari, saudara. Tapi Allah yang disembah di Las Vegas adalah Allah yang sama yang saudara sembah. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, saya percaya dan saya ikut sampai sekarang bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memberikan hal baru, ya. Setiap hari dia selalu baru, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, ya. Dari tahun ke tahun Tuhan gak pernah kerja itu, dia gak pernah saudara stuck, ya. Dia selalu inovasi, ya. Walaupun mungkin saudara-saudara kita seringkali tidak mengerti, tapi saudara percayalah bahwa dia Tuhan yang mau memberikan sesuatu yang baru. Nah, tetapi masalahnya saudara, kenapa banyak kali kita belum menerima, ya? Kenapa kita belum mengalami sesuatu yang baru, saudara? Rupanya dalam ayat ini dikatakan bahwa Tuhan mau memberikan anggur yang baru, tetapi dia mau juga kita mempersiapkan kantong yang baru, saudara. Ya, katakan kantong yang baru. Apa itu kantong yang baru, saudara? Sesuatu, ya, saudara-saudara, di Alkitab katakan bahwa anggur yang baru dia tidak dapat ditaruh, ya, di dalam kirbat yang lama, ya. Sebab apa? Kalau kantong yang lama itu sudah alot, ya, sudah, ya, enggak elastis lagi, ya. Nanti pecah katanya, rusak, ya. Saudara, seringkali Tuhan dia mau memberkati saudara. Alkitab katakan, saudara, dia lebih rindu memberkati saudara. Lebih daripada saudara rindu diberkati. Yang percaya katakan amin. Dia lebih rindu saudara dipulihkan. Alkitab katakan
rancangan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan bagi saudara. Tapi kenapa seringkali kita belum mengalami, bukan tidak, tapi belum mengalami saudara. Karena seringkali kita masih pakai, saudara, kita masih mengenakan kantong yang lama saudara. Kita masih, saudara, pakai sesuatu yang Tuhan mau sebenarnya itu diambil dalam hidup kita. Atau kita lepaskan dalam hidup kita. Ya, kita masih senang kepada saudara kantong yang lama, kita masih suka kepada hal-hal yang lama, cara hidup yang lama, ya dosa-dosa yang lama, pikiran yang lama, ya perkataan yang lama, hati yang lama, saudara. Ya Tuhan tidak dapat bekerja. Kenapa? Kalau Tuhan berikan yang baru, maka saudara, kalau kita masih mengenakan yang lama, maka itu akan pecah, saudara. Sebab itu, saudara, saya berdoa pagi hari ini biar sesuai dengan pujian kita, ya, bahwa Tuhan mau memberikan sesuatu yang baru. Ada mujizat Tuhan yang baru setiap pagi, setiap hari. Yang percaya katakan amin. Saudara, mari kita buka hati kita pagi hari ini. Ya, kita perlu menyiapkan kantong yang baru pula untuk mujizatnya itu boleh dinyatakan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya dan saudara sedang menanti-nantikan sesuatu yang baru, ya. Saya dan saudara sedang menanti-nantikan, ya saudara, hal-hal yang baru, ya sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita. Kita mau, ya Tuhan, janji Tuhan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita, ya. Firman Tuhan katakan, aku akan memulihkan tahun-tahun yang habis dimakan belalang pelahap, pindahan dan pelompat. Ya Tuhan, Dia mempunyai satu rancangan, ada satu nubuatan bagi saudara dan saya pagi hari ini bahwa Dia Tuhan yang akan memulihkan kita, memulihkan saudara dan saya. Tahun-tahun yang dimakan habis oleh saudara belalang pelahap, pindahan pelompat, saudara. Tuhan mau mengubah hidup saudara dari yang tidak mungkin. Tadi pujian berkata dari yang tidak mungkin jadi mungkin. Dari yang tidak ada, dari gagal menjadi keberhasilan. Ya, dari sakit jadi sembuh. Dari sesuatu yang ketidakberdayaan menjadi sesuatu, kita berkata yang lemah berkata aku kuat. Ya, Tuhan berkata yang lemah katakan aku ini pahlawan. Tuhan mau saudara menjadi alat Tuhan. Tuhan mau saudara menjadi pahlawannya Tuhan. Tapi saudara, Tuhan juga mau kita memakai atau saudara mengenakan kantong yang baru itu saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, kita mau mengenakan kantong yang baru itu. Apa itu saudara? Ya, hari ini saudara kita mau belajar saudara, bagaimana ya untuk supaya kita mengenakan kantong yang baru itu, ya. Bagaimana caranya untuk kita mengalami ya atau menerima anggur yang baru, ya. Kuasa Tuhan, Roh Kudus, pertolongan Tuhan, hal-hal yang baru, mujizat-mujizat Tuhan bukannya sekedar kita dengar, ya, bukan sekedar kita lihat orang lain alami mujizat, kenapa kita enggak, saudara? Ya, Tuhan mau saudara dan saya mengalami apa yang saudara mau, apa yang saudara rindukan dalam hati saudara. Tetapi Tuhan mau saudara untuk kita mengenakan kantong yang baru itu. Saudara, Tuhan mau kita menjaga hati kita. Ya, supaya apa? Supaya Tuhan dapat bekerja dalam hidup kita. Ya. Hati yang bagaimana saudara? Yang Tuhan mau. Ya, itu selalu ada dalam hidup kita, yaitu hati yang mau dibentuk, saudara. Katakan hati yang mau dibentuk, saudara. Saudara, enggak mudah ya. Kalau saudara tahu ya, seorang pemahat ya, itu kayu itu harganya murah ya. Kayu itu murah, tapi kalau sudah dipahat itu jadi mahal, saudara. Amin. Saudara, Tuhan mau jadikan saudara itu sesuatu yang luar biasa. Tapi Tuhan Dia mau saudara punya hati yang rela dibentuk. Sakit saudara ya. Kalau kayu itu bisa ngomong sakit saudara. Ya. Tapi kalau saudara mau rela membuka hati saudara untuk dibentuk oleh Tuhan, apapun ya yang saudara alami hari ini ya. Saudara rela dibentuk oleh Tuhan. Saudara menyadari bahwa Tuhan sedang membentuk saudara. Percayalah, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk bagi saudara. Amin.
Kalau dia membentuk saudara, ada satu tujuan untuk apa? Supaya kita menjadi saudara emas yang murni. Katakan emas yang murni. Menjadikan saudara sesuatu barang yang bernilai, saudara, yang berkualitas, saudara-saudara. Ya, saudara, emas itu makin mahal itu makin apa, saudara? Makin dibakar makin apa, saudara? Makin mahal. Amin. Saudara, untuk mendapatkan sesuatu yang berkualitas memang tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Ada amin. Tapi kalau saudara mau buka hati, ya, saudara mau ya membuka hati saudara, maka Tuhan sanggup. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saudara pikirkan dan doakan. Ya, saudara semua mulai dari hati, ya. Kalau saudara membuka hati saudara, maka sama seperti aliran-aliran air, ya. Kalau airnya itu, kalau tampungannya itu atau salurannya itu bersih, saudara, air itu mengalir, saudara. Gampang, amin. Tapi kalau dia tersumbat, saudara, susah dia mengalir, saudara. Amin. Saudara, hidup kita, ya, biar jadikan saudara, hidup saudara dan saya itu menjadi satu ya saluran bagaimana Tuhan mau mengalirkan aliran-aliran hidup bagi saudara dan saya. Anggur yang baru itu biar mengalir dalam hidup saudara dan saya. Ya, hati yang mau dibentuk, ya, hati yang murni, saudara. Ya, saudara, kalau hati kita murni, maka saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Hati, semua mulai dari hati, saudara. Ya, tidak mudah, tetapi kalau saudara belajar, ya, untuk berserah kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan sanggup, ya. Tuhan mampu, katakan Tuhan mampu, saudara, ya. Tuhan mampu. Kalau pikiran saudara mulai ya meragukan Tuhan, saudara katakan kepada dirimu bahwa dia sanggup, ya. Tuhan sanggup, saudara. Amin. Nah, dikatakan bahwa hati yang bagaimana yang Tuhan mau, ya. Yang pertama adalah hati yang mau dibentuk, ya. Saudara, Musa, dia hidup Musa itu terbagi menjadi 3, ya. 40 tahun dia ada di padang gurun, saudara. Ya. Kemudian saudara 40 tahun dia ada di Mesir, ya, di Mesir. Dan 40 tahun dia ada di padang gurun, ya. Dan 40 tahun dia dipakai Tuhan, saudara. Dia hidup Musa itu, saudara, penuh dengan pembentukan dari Tuhan, saudara, ya. Musa tidak langsung menjadi alat Tuhan, dia harus mengalami proses demi proses, baru dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan. Amin. Saudara, Daud, ya, saudara tahu Daud. Daud seorang yang sederhana, ya. Dia tidak langsung jadi raja, saudara, tapi dia jadi gembala 2-3 ekor domba, saudara. Tidak mudah, bertahun-tahun mungkin, ya. Tidak mudah, tetapi ketika dia punya hati yang mau dibentuk, saudara, Tuhan mengubah, ya, Daud dari seorang yang biasa menjadi seorang yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yusuf, saudara, saudara tahu Yusuf, ya. Yusuf seorang muda yang takut Tuhan, yang menjaga kekudusan, saudara, ya. Dia mengalami hal-hal yang gak enak dalam hidupnya, ya. Ada hal-hal yang pahit yang dia alami, saudara. Tetapi dia tidak pernah bersungut, dia tidak pernah ngomel, saudara. Dia tetap jalani, dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani, Tuhan di mana dia mendapatkan visi, itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah bohong, saudara. Ya, walaupun dia mengalami penderitaan, dia tetap percaya satu saat visinya akan jadi kenyataan. Yang percaya katakan amin. Ya, melewati proses demi proses, akhirnya saudara Yusuf, ya, dia menjadi orang yang sangat penting, ya, di Mesir, ya. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat kepada saudara, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, Tuhan mau saudara dan saya mengalami, ya,
anggur yang baru itu. Ya, Tuhan mau saudara mengalami pertolongan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Ya, ada saudara hal-hal yang saudara belum pernah lihat, belum pernah dengar, yang belum pernah saudara timbul dalam hati, itu yang Tuhan mau kasih bagi saudara. Amin. Tapi saudara harus memberikan hati saudara kepada Tuhan. Amin. Saudara harus rela dibentuk ya. Memang tidak mudah, tetapi saudara percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Dan yang kedua, bagaimana hati yang bagaimana yang Tuhan mau supaya anggur yang baru, ya, pertolongan Tuhan, hal-hal yang baru itu dipulihkan dalam hidup saudara. Ya, adalah yang kedua adalah Tuhan mau hati kita adalah hati yang taat dan setia. Ya, hati yang selalu mau diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Dia mau hati kita itu ya untuk belajar percaya apa kata Tuhan. Jangan percaya apa kata dokter. Saudara. Amin. Kalau dokter bilang 1 hari lagi kamu sudah akan, jangan percaya saudara. Saudara, saya punya teman yang baik, ya. Kami sama-sama berteman dari tahun 91, namanya Pastor Daniel Pangau. Ya, mungkin saudara tahu bapaknya sering melayani di sini. Saudara, dia mengalami sakit kanker darah, saudara. Ya. Tetapi saya belajar imannya, saudara, dia luar biasa, saudara. Ya. Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Saudara, ini bukan sakit pilek, saudara. Sakit kanker darah, saudara. Tetapi saudara, Tuhan yang sama, dia masih Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, kemarin, dan sampai selamanya. Yang percaya katakan amin. Saudara, dia beberapa hari, kurang lebih sekitar 20 atau 30 hari di rumah sakit. Ya. Tetapi saudara, hari ini dia sembuh total, saudara. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Saudara, bagi manusia mustahil, ya. Bagi manusia mustahil, ya. Tetapi bagi Tuhan enggak ada satu perkara yang mustahil. Kalau Tuhan mau memberikan anggur yang baru, ya. Kalau Tuhan mau memberikan sesuatu yang baru bagi saudara, ya. Tidak ada perkara yang mustahil, tetapi saudara harus ya menyediakan kantong yang baru, saudara. Ya. Saudara harus membuka hati saudara dan saya untuk mau ya taat, percaya apa kata Tuhan. Percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, apapun keadaan saudara. Ya. Mungkin saudara berkata, waduh, bagaimana keadaan saya, bagaimana hari depan saya, bagaimana anak-anak saya, bagaimana pekerjaan, bagaimana apapun rencana-rencana saudara. Kelihatannya sepertinya tidak ada sesuatu yang pasti di depan, saudara. Tetapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, hari ini Tuhan sanggup memberikan sesuatu yang baru bagi saudara. Saudara, hari ini dia sanggup memulihkan saudara. Yang percaya katakan amin. Hari ini Tuhan ada di tempat ini. Dia Tuhan yang disembah oleh Musa, Tuhan yang disembah oleh Daud, Tuhan yang disembah oleh Yusuf adalah Tuhan yang sama juga, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, kemarin, sampai selamanya. Ya, kalau Tuhan tolong orang lain, dia pasti tolong saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara, mari saudara punyalah hati yang taat. Ya, kalau jam ibadah saudara, mari jangan pergi ke tempat lain. Datang kepada Tuhan. Amin. Saudara setia, ya. Kalau ada jam-jam doa, datang berdoa, saudara. Ya. Kenapa? Sebab doa itu punya kuasa. Amin. Saudara, doa itu adalah satu kekuatan yang tidak terlihat tetapi nyata. Saudara. Amin. Doa itu sesuatu yang doa itu seperti sebuah bola salju, saudara. Saudara tahu bola salju? Dia semakin lama kalau dia bergulir, saudara, dia akan semakin besar. Kalau saudara tetap berdoa, saudara berdoa senantiasa, maka saudara-saudara,
dia semakin lama semakin besar kuasanya. Amin. Saudara, doa itu, ya, orang yang berdoa itu seperti melihat tambang emas di tengah-tengah pegunungan, saudara. Ya, dia akan terus bekerja, ya, menggali tambang emas itu, ya, walaupun di tengah gunung, saudara. Ya, doa itu seperti saudara menggali tambang emas. Ya, doa, saudara, segala sesuatu mungkin, ya, dengan doa. Amin, saudara. Saudara, kita, Tuhan mau untuk kita mempunyai hati yang selalu, ya, taat, atau hati yang selalu dibaharui dari hari kepada hari, ya. Hati yang setia kepada Tuhan, ya. Saudara, ya, memang tidak mudah, ya, setia. Waktu gaji masih 5.000, masih 10.000, mudah. Perpuluhan cuma $5. Ya, ₹5, sorry, saudara. Ya, gajinya 1 juta mudah, ya, 100.000. Gajinya sudah 10 juta, ya mudah, cuma 1 juta. Gajinya 100 juta mudah, 10 juta. Gajinya 1 miliar, mulai mikir, saudara. Ini kebanyakan ini. Tapi Tuhan mau saudara-saudara kita tetap setia. Amin. Amin. Saudara setia. Kalau saudara mau lihat Tuhan membuka tingkap-tingkap langit di sorga, ya, mencurahkan berkat-Nya, menghalau belalang pelahap, pindahan pelompat. Saudara setia perkara kecil, ya. Firman Tuhan katakan kalau kita setia perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Saudara, kesetiaan itu mahal harganya, ya. Saya ingat sampai hari ini, saya selalu ingat Bapak Gembala selalu katakan bahwa kesetiaan itu tidak membuahkan hasil. Saudara, itu saya selalu percaya dan saya selalu imani bahwa ketika kita setia, saudara, selalu orang yang setia selalu punya hasil. Amin. Kesetiaan itu mahal harganya, ya. Tidak mudah, tetapi kalau saudara mau, maka saya percaya Tuhan sanggup, ya, melimpahkan, ya, berkat-Nya bagi saudara dan saya. Amin. Ya. Hati yang bagaimana lagi yang Tuhan mau, ya, untuk kita mengalami, ya, pertolongan Tuhan, atau untuk kita mengalami mujizat Tuhan, mengalami anggur yang baru itu. Hal-hal yang baru yang Tuhan mau curahkan dalam hidup saudara, yaitu hati yang rendah. Katakan hati yang rendah, saudara. Amin. Firman Tuhan katakan kalau kita merendahkan hati kita, maka Tuhan akan meninggikan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, orang yang rendah hati itu orang yang gak bisa jatuh, saudara. Ya. Kalau saudara sudah jongkok, gak ada orang yang bisa kasih jatuh, saudara. Amin. Amin, saudara-saudara. Hati yang rendah, ya. Saudara, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Saudara, Tuhan mau mengalirkan sesuatu yang baru bagi saudara. Dia mau mengalirkan mujizat-Nya bagi saudara. Tapi Tuhan mau hati yang rendah. Bagaimana hati yang rendah? Ya, hati yang saudara selalu tertuju kepada Tuhan. Ya, hati yang saudara bergantung kepada Tuhan. Ya, hati yang percaya bahwa di dalam setiap ya kelemahan, di dalam setiap masalah, saya percaya bahwa ada jalan keluar, ya. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hati yang rendah yang Tuhan mau dalam hidup saudara, ya. Hati yang selalu bergantung total kepada Tuhan, ya. Saudara masih ingat cerita tentang ada perlombaan angin, ya. Angin ini dia mau coba kasih jatuh monyet, saudara, ya. Yang pertama namanya angin badai, saudara. Ya, waktu dia mulai pertandingan itu angin itu dia coba itu monyet, menjatuhkan monyet. Waktu angin itu mulai beraksi, saudara, monyet itu dia tahu caranya. Makin anginnya keras, saudara, dia makin berpegang kepada pohon itu, saudara, ya. Dan singkat cerita, pada waktu yang ditentukan, angin itu nggak bisa berhasil menjatuhkan. Begitu pula angin tofan, angin ribut, saudara. Tetapi akhirnya
tiba saatnya giliran angin sepoi-sepoi. Saudara. Waktu angin sepoi-sepoi itu mulai beraksi, saudara. Wah, ini monyet ini, waduh ini angin ini lain dari yang lain katanya. Ya, wah angin ini kok enggak seperti angin yang sebelumnya. Dia lepas tangan satu, saudara. Tangan satu dilepas, saudara. Wah, enggak apa-apa, gampang sekali. Tangan dua dilepas, dia cuma pakai kakinya untuk supaya dia bertahan di pohon itu. Wah, enak sekali, enggak ada apa-apanya nih angin. Akhirnya lama-lama dia ngantuk, saudara. Dan akhirnya monyet itu jatuh, saudara. Saudara, banyak kali kita ya seperti itu, saudara. Kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kita tetap dalam segala keadaan. Ya, kita mau bergantung kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, mau masalah besar, mau masalah kecil, ya bergantung kepada Tuhan. Amin. Sebab di dalam Tuhan ya ada jaminan, dalam Tuhan ada pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Hati yang rendah, ya, hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, Alkitab katakan juga bahwa kita juga harus menjaga mulut kita. Katakan menjaga mulut kita. Amin. Kenapa? Sebab dalam mulut itu ada kuasa. Ya, kalau saudara mau menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, Alkitab katakan bahwa jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Amin. Kenapa? Sebab Alkitab katakan hidup mati itu dikuasai lidah. Amin. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan apa? Hasilnya. Ya, saudara, mulut kita itu menentukan hari depan kita. Amin. Kenapa? Ada kuasa. Kalau saudara perkatakan firman Tuhan kepada masalah saudara, maka ada kuasa. Waktu saudara mengucapkan firman, maka firman itu yang akan menolong saudara, ya. Saudara, jaga ya mulut kita, saudara, ya. Ketika kita menjaga lidah kita, Alkitab katakan kalau saudara mau melihat tahun-tahun baik depan, Alkitab katakan saudara jaga apa? Jaga lidahmu. Amin. Ada tahun-tahun yang baik, ya. Perkatakan selalu firman Tuhan, ya. Ya, tidak mudah, ya, banyak kali, ya. Kita seringkali ngomel ya waktu menghadapi masalah, tetapi Tuhan mau kita ya apapun keadaan kita, mari perkatakan firman Tuhan, saudara. Perkatakan janji-janji Tuhan. Amin. Sebab ada kuasa. Waktu saudara memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji-janji Tuhan, maka ada kuasa yang besar yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Ada amin, saudara? Lawan masalah saudara dengan firman Tuhan, ya. Perkatakan selalu janji-janji Tuhan setiap hari, ya. Baca firman Tuhan. Alkitab katakan Yesaya 1 ayat 8. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Amin. Tapi renungkan firman Tuhan dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Amin. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, saudara. Saudara, hanya firman Tuhan ya yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Dari yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin, saudara. Firman Tuhan adalah senjata kita. Katakan firman Tuhan adalah senjata. Waktu Yesus dicobai, ya 40 hari 40 malam waktu dia berdoa berpuasa, saudara. Dia lawan iblis dengan apa, saudara? Dengan firman. Amin. Firman Tuhan itu adalah pedang yang bermata dua, yang dapat memisahkan roh dari jiwa. Ya, saudara, dunia kedokteran sekarang canggih, saudara, ya. Operasi pakai apa? Laser. Ya. Ya. Kalau saudara pakai, kalau dulu itu masih pakai pisau, ya, pakai benda-benda, ya. Sekarang pakai laser, saudara. Akurat sekali. Tapi ada hal-hal yang laser kalau sudah misalnya seorang penyakit yang sudah akut, dia sudah tidak dapat lagi, itu laser pun tidak dapat membedahnya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa ada satu yang dapat menolong saudara, yaitu firman. Firman itu seperti lebih dari laser, saudara. Dia dapat membedah ya roh dan jiwa, dapat memisahkan roh dan jiwa. Artinya apa? Saudara, bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan
Dan bagi kita, kalau kita percaya firman Tuhan, maka segala sesuatu pasti. Amin saudara. Firman Tuhan, ya semuanya jadi hanya oleh karena apa? Firman Tuhan. Amin. Amin saudara. Firman, ya Alkitab katakan firman itu tidak jauh. Firman itu apa? Dekat di mana saudara? Di mulut kita. Untuk kita apa? Perkatakan. Langit bumi ini saudara, roh Allah sudah melayang-layang. Tetapi belum terjadi sesuatu sampai apa? Sampai firman diucapkan. Jadilah terang. Maka terang itu apa saudara? Terang jadi saudara. Saudara, apapun masalah saudara yang tidak dapat diselesaikan sekalipun, kalau saudara perkatakan firman Tuhan, pakai pedang roh ini, maka saya percaya bahwa firman Tuhan sanggup ya melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada saudara. Amin. Perkatakan firman Tuhan senantiasa saudara, maka saudara akan menjadi ya mengalami, menerima anggur yang baru itu. Nah, terus apalagi saudara yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara, ya, yaitu saudara harus menjaga sikap, ya, menjaga, ya, untuk kita selalu berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Menjaga selalu kita punya keberadaan, ya. Alkitab katakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan, ya. Saudara harus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara harus berusaha untuk mencari wajah Tuhan senantiasa. Amin, saudara. Belajar untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, saudara. Untuk selalu, saudara, belajar untuk selalu, apapun keadaan saudara, jangan lari kemana-mana. Lari kepada Tuhan. Amin saudara. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Ya, amin saudara. Nah, sebagai ayat-ayat yang terakhir saudara, yaitu Roma 12 ayat 12. Mari kita buka Roma 12. Untuk kita menerima kemuliaan Tuhan, anggur yang baru itu dicurahkan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Ada 3 hal yang perlu saudara lakukan untuk kita menang atas setiap apapun yang saudara hadapi. Roma 12 ayat 12 dikatakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan apa? Bertekunlah dalam doa. Amin saudara-saudara. Saudara, yang pertama dikatakan bahwa bersukacita dalam pengharapan. Ya, enggak enak ya. Waktu keadaannya lagi enak, gampang bersukacita ya. Tapi waktu lagi susah, bisa enggak kita bersukacita? Enggak gampang saudara ya. Tetapi kalau kita mau bersukacita dalam pengharapan. Kenapa kita bisa bersukacita? Sebab ada pengharapan. Ya. Kalau orang sudah tidak punya pengharapan, tidak ada sukacita lagi. Ya. Tapi Tuhan mau saudara tetap bersukacita. Amin. Bersukacita di tengah pengharapan, ya, bersukacita di tengah apapun yang saudara alami. Maka kemuliaan Tuhan, anggur yang baru itu akan dinyatakan bagi saudara. Amin. Semangat yang berapi-api itu berasal dari sukacita atas pengharapan. Amin. Amsal 4 ayat 25 dikatakan semakin kita memandang janji-janji Tuhan, semakin berkobar-kobar hati kita. Amin. Saudara, pandang janji Tuhan. Ya. Pandang kepada salib. Ya, pandang kepada pertolongan Tuhan yang sanggup menolong saudara, ya. Jangan melihat masalah, saudara. Ya. Memang tidak mudah, banyak kali waktu badai menerpa saudara, kita lihat masalah, ya. Kenapa? Karena fokus ya kita kepada masalah, ya. Tapi kalau kita melihat Tuhan, saudara, kita akan di atas masalah, kita akan dapat berjalan di atas kemustahilan. Amin, saudara. Bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, bersabar dalam penderitaan. Kalau saudara mau menerima anggur yang baru itu, saudara harus bersabar dalam apa? Penderitaan, saudara. Penderitaan itu tidak akan memadamkan semangat kita, saudara. Apa yang memadamkan semangat kita? Ya. Semangat kita sesungguhnya adalah
apabila kita menghadapi yang memadamkan semangat kita adalah apabila kita menghadapi penderitaan tanpa punya pengharapan. Ya, kalau kita tidak punya pengharapan, ya maka semangat itu hilang, saudara. Ya, tapi hari-hari ini, saudara-saudara, Tuhan mau ya memberikan kita pengharapan bagi saudara. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudara. Penderitaan justru membawa saudara untuk bergantung kepada Tuhan. Amin. Mari kita bergantung kepada Tuhan, ya. Mari kita mengandalkan Tuhan, saudara. Dan yang ketiga dikatakan bertekunlah dalam doa, ya. Saudara-saudara bertekun ya di dalam doa. Tuhan mau menjawab doa kita. Amin. Saudara, terimalah bahwa berdoa, ya, ketika kita berdoa, ya, Tuhan tidak melakukan apapun selain menjawab doa kita. Waktu kita berdoa, ya, maka Tuhan akan mengubah hidup kita, mengubah dari yang tidak pasti menjadi pasti, dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari dunia kebenaran menjadi dunia kenyataan, saudara. Amin. Mungkin kenyataannya saudara belum mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin kenyataannya saudara hari-hari ini menghadapi banyak masalah. Tetapi ingat dan percayalah bahwa kenyataan itu bukan kebenaran. Ya, dunia kebenaran sanggup mengubah dunia kenyataan. Amin, saudara. Amin, saudara. Tuhan sanggup ya mengubah segala-galanya yang menurut saudara sudah tidak masuk akal lagi. Ya, menurut saudara sudah tidak masuk hitungan lagi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa saudara mau menerima pertolongan Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini? Saudara mau mengalami anggur yang baru pagi hari ini, mengalami lawatan Tuhan, mujizat Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, mari kita buka hati kita, biar izinkan Tuhan bekerja. Firman Tuhan mungkin sederhana, tetapi kalau saudara terima firman Tuhan dengan iman, maka firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah sendiri. Ya, firman itu adalah Tuhan. Ya, kalau saudara percaya firman, berarti saudara percaya Allah yang berbicara bagi saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri. Ya, firman Tuhan itu adalah Tuhan yang pagi hari ini saudara dengar. Ya, saudara percaya dan saudara imani. Ya, Dia tidak pernah berubah. Ya, firman Tuhan katakan langit bumi ini akan berubah. Segala sesuatu dalam dunia ini tidak ada yang kekal, saudara. Satu saat dia akan berubah. Tetapi ada satu janji Tuhan bahwa yang tidak pernah berubah, yang tidak akan pernah bergoyang adalah firman Tuhan. Amin. Yang tidak akan pernah beranjak dari dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu dari kekal sampai kekal. Amin, saudara. Saudara, hari ini firman Tuhan datang bagi saudara dan saya. Mari kita buka hati kita. Mari hari ini mulai berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku, ini hatiku. Mungkin aku masih mempunyai atau masih mengenakan kantung yang lama. Sehingga anggur yang baru itu tidak dapat mengalir dalam hidupku. Hari ini Tuhan, aku mau buang kantung yang lama itu. Segala hal yang lama dalam hidupku. Hati yang lama, pikiran yang lama, perkataan yang lama. Apapun dalam hidupku, sesuatu yang lama yang Tuhan Engkau mau itu dibuang dalam hidupku. Mari Tuhan, biar firman Tuhan yang adalah pedang yang sanggup memisahkan roh dan jiwa itu mengoperasi kami pagi hari ini. Biar firman Tuhan itu yang akan, Tuhan mengubah hidup kami Tuhan. Supaya anggur yang baru itu, hal-hal yang baru itu boleh kami alami Tuhan pagi hari ini. Kami minta anugerah-Mu, kami minta urapan-Mu, kami minta kuasa-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Jamalah hati-hati kami pagi hari ini. Jamalah hati-hati kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Saya percaya Tuhan ada di sini. Tuhan tidak pernah menyerah. Berapa banyak di antara saudara yang hari ini berkata, Tuhan saya mau menyerah. Mungkin berapa banyak di antara saudara yang berkata, saya sudah capek Tuhan. Rasanya tangan ini tidak dapat lagi diangkat. Rasanya
sudah tidak ada harapan. Tapi pagi hari ini firman Tuhan berkata masih ada harapan, saudara-saudara. Masih ada Tuhan, saudara. Masih ada Tuhan. Di saat semuanya gelap, rasa-rasanya tidak ada lagi jalan. Seolah-olah saudara melihat sepertinya di depan sepertinya tidak ada yang pasti. Tetapi di dalam Tuhan, kalau Tuhan masih, firman Tuhan masih saudara dengar pagi hari ini, berarti masih ada harapan. Masih ada pemulihan bagi saudara dan saya. Masih ada mujizat yang Tuhan mau nyatakan dalam hidupmu. Saudara, Tuhan belum pernah selesai. Kalau iblis mulai berkata, kamu sudah selesai. Iblis mulai mengganggu pikiran saudara. Sudah selesai, tidak ada harapan bagi saudara. Tetapi pagi hari ini Tuhan berkata lewat firman Tuhan, aku masih mau memulihkan tahun-tahun yang hilang dalam hidupmu. Masih ada anggur yang baru. Masih ada perkara-perkara yang baru. Masih ada pemulihan. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan, saudara mau mengubah, mengenakan kantong kulit yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, perkataan yang baru. Saudara, mari, ada Tuhan di tempat ini. Mari angkat kedua belah tanganmu. Katakan kepada Tuhan, oh Tuhan, ini aku. Aku percaya Tuhan mujizat-Mu. Aku percaya pertolongan Tuhan masih ada sampai pagi ini. Aku percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah sampai pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau ada di sini. Oh, Engkau mengenal hati kami lebih dari Tuhan siapapun yang mengenal hidup kami. Haleluya, kami angkat hati kami pagi hari ini, biar firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan, pulihkan kami. Haleluya, sekali lagi ku berikan hatiku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hati-hati yang terangkat, buat jiwa-jiwa yang terangkat pagi hari ini. Oh, Tuhan, Engkau ada di sini. Mari Tuhan, jangan izinkan kami keluar dari tempat ini. Jangan izinkan kami keluar dengan kosong, Tuhan. Mari Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Pagi hari ini, hati kami, jiwa kami, tubuh kami, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Semuanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, pagi hari ini mungkin ada satu atau dua orang yang mau didoakan. Saudara, mari jangan lihat masalah saudara. Mari pandang Tuhan di tempat ini. Pandang firman Tuhan. Mari kita sama-sama memandang janji Tuhan. Sampai janji Tuhan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah, saudara. Bagi orang-orang yang percaya dan berpegang kepada janji Tuhan. Bagi orang-orang yang mau membuka hati pagi hari ini. Dia tidak pernah terlambat, saudara. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah, saudara-saudara. Dia tidak pernah, tidak akan menolong saudara dan saya. Pagi hari ini, mari saudara, kalau ada satu dua orang yang mau didoakan, mari. Saudara, saudara boleh datang ke depan, saudara. Tuhan ada di sini, mari. Saudara datang dengan penuh kerendahan hati. Hati yang mau dibentuk, hati yang rendah, hati yang siap, hati yang, saudara, membuka hati. Hati yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, nyanyikan lagu ini. Percayalah, jadikan sebagai doa saudara kepada Tuhan. Haleluya, katakan kepada Tuhan, ini hati kami Tuhan, ku berikan hatiku. Tuhan
selalu bekerja mulai dari dalam hati saudara. Haleluya Tuhan. Oh, semuanya Tuhan. Oh, manusia hanya dapat lihat dari luar, tapi Tuhan sanggup melihat saudara. Dia sanggup melihat hati saudara. Firman Tuhan sanggup memisahkan jiwa dan roh saudara. Oh ya ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau mengenal hati kami. Tuhan, Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Nyatakan mujizat-Mu pagi hari ini Tuhan. Aku percaya mujizat Tuhan masih ada sampai pagi hari. Hal-hal yang baru masih ada sampai pagi hari. Kemuliaan-Mu masih ada sampai pagi hari. Haleluya Tuhan. Nyatakan Tuhan, nyatakan bagi kami. Berikan hatiku Tuhan. Berikanlah hatimu, berikanlah hatimu. Berikanlah hatimu. Haleluya. Oh Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu pagi ini. Jangan biarkan pulang umat-umat Tuhan dengan kecewa Tuhan. Tuhan. Beri kepastian, beri kepastian, beri kepastian Tuhan. Di dalam nama Yesus. Masih ada Tuhan di tempat ini. Masih ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Oh Tuhan. Kami panggil nama-Mu pagi hari ini. Di nama Nasrat. Tuhan, kami perlu Engkau lebih dari kami perlu yang lain. Kami perlu Engkau lebih dari kesembuhan. Kami perlu Engkau lebih dari kami memerlukan jawaban-jawaban doa kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan lawat kami. Ketika kami mendapatkan Tuhan, kami mendapatkan semua yang kami perlukan. Ketika kami mendapatkan Tuhan, kami mendapatkan semuanya. Ada jaminan yang pasti. Oh, Tuhan Engkau ada di sini. Permuliakan firman-Mu Tuhan. Engkau memberikan sesuatu yang baru pagi ini. Engkau mau menaruh sesuatu yang baru dan kami siap menerimanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima. Kami terima pemulihan. Kami terima kemuliaan. Kami terima pertolongan. Kami terima jalan keluar. Kami terima kesembuhan. Kami terima mujizat Tuhan. Kami terima hal-hal yang baru dari Tuhan pagi hari ini. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Mari Tuhan selidiki kami Tuhan. Mari Tuhan, izinkan hati kami dibentuk oleh Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami kepadamu. Kami tahu Tuhan kami terbatas Tuhan. Pertolongan manusia terbatas Tuhan. Sehebat apapun dia terbatas Tuhan. Tetapi ada satu pribadi yang tidak terbatas pagi hari ini. Ada satu pribadi yang terhebat, yang terdahsyat pagi hari ini. Yang menciptakan langit bumi ini dan serta segala isinya. Tuhan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Permuliakan janji-Mu di tengah umat-umat-Mu. Biar umat Tuhan boleh melihat. Umat Tuhan boleh menerima sesuatu yang baru pagi ini Tuhan. Umat Tuhan boleh menerima hal baru Tuhan. Mari Tuhan kami mau menerimanya dengan iman kami.
Di dalam nama Yesus, dengan iman kami terima sesuatu yang baru mengalir saat ini. Overflow Lord, overflow. Fill Lord, fill Lord. Terima Tuhan, kami terima dengan iman kami. Kami terima semuanya janji Tuhan, pertolongan Tuhan, pengampunan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Bukan sekedar janji kosong, tetapi janji yang pasti. Janji yang pasti Tuhan, bukan janji manusia, tetapi janji Allah. Bukan janji yang berubah-ubah, tetapi janji yang tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan, pagi hari ini. Biar Engkau berbicara lebih lagi dalam hidupku. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi Engkau tidak terbatas Tuhan. Firman-Mu tidak terbatas Tuhan. Firman-Mu menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Dari yang tidak mungkin jadi mungkin. Kami terima dengan iman kami. Engkau cukup bagi kami. Engkau cukup Tuhan, Engkau cukup. Kami mau terima pribadi-Mu, firman-Mu itu menjadi kekuatan kami menjalani hidup ini Tuhan. Kami tahu firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Mu sanggup, firman-Mu adalah Tuhan yang kami beritakan. Pribadi yang tidak pernah mengecewakan kami. Pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku mari kita angkat kedua belah tangan kita. Katakan, ku hidup karena firman-Mu. Dan hanya untuk-Mu Tuhan. Oh Yesus, aku haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapa kami Tuhan? Kami jadi biji mata-Mu. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih.